Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Suci. Ini perbaikan dari tugas akhirnya. Nah, di sini saya melihat itu yang saya kasih komentar. Kalau saya bikin catatan agak susah menjelaskannya, yaitu pada use case. Apakah ada yang salah di use case ini? Kalau kita lihat, kalau saya lihat di sini tidak ada kesalahan, cuman di use case kita mengetahui di use case itu adalah ini aktor dan ini aktor. Jadi apa sih fungsi dari setiap aktor tersebut itu bisa digambarkan dari use case. Contohnya pada donatur itu dia memiliki fungsi yaitu registrasi, login, proses donasi, konfirmasi, dan verifikasi. Nah, yang jadi permasalahannya adalah itu pada fungsi login. Nah, masuk fungsi login itu, jadi kalau kita membaca use case ini, si donatur itu dapat melakukan fungsi registrasi terlebih dahulu, dan dia juga dapat melakukan fungsi dari proses donasi, lalu dia dapat melakukan proses dari fungsi konfirmasi dan verifikasi. Nah, di sini dia juga bisa dapat mengakses fungsi untuk login. Dan jadi pertanyaannya adalah, apakah si donatur ini dia harus login dulu baru dia bisa melakukan proses donasi, lalu begitu juga dengan proses verifikasi. Nah, kalau saya lihat dari penjelasan di gambarnya itu donatur mulai di sini kita bisa lihat di sini donatur mulai melakukan registrasi data diri. Lalu, nah ini ada kata lalu, berarti login dan melihat data dari rumah tahfiz, data keuangan, data donatur, dan data kegiatan tahfiz tersebut. Admin juga seperti itu. Nah, di sini si pimpinan admin di sini dibilang ada 3 aktor. Nah, ini 3 aktor yaitu donatur, admin, dan pimpinan. Sedangkan pada di use case itu hanya terdapat 2 aktor. Nah, tadi pada di prosesnya donatur juga itu mulai lakukan registrasi diri lalu login. Nah, berarti lalu login lalu melihat data rumah tahfiz seperti data keuangan itu untuk donatur. Nah, di sini untuk data tahfiz, untuk data keuangan kas, data donatur, dan data kegiatan tahfiz itu tidak terlihat pada proses use case-nya. Nah, di sini dia tidak terlihat pada proses use case-nya itu. Dan begitu juga untuk admin melakukan login, menginputkan data diri donatur ke dalam sistem, mengubah data dan membuat laporan, menginput data, melihat donasi, dan proses fungsi dari konfirmasi dan verifikasi pada admin itu tidak dijelaskan pada penjelasan rincian di bagian bawah. Nah, dan di sini kalau kita lihat, berarti saat si admin itu pengen input data, dia tidak harus login. Ya, kalau dibaca dari use case-nya, si admin itu mau melihat data donasi itu dia tidak harus login.
Apakah sistemnya seperti itu atau tidak, itu akan terlihat nanti di program. Karena di sini dia menggunakan login. Oke, untuk activity diagram saya tidak terlalu banyak komentar di activity diagram. Sebenarnya ada komentar, cuman di activity diagram ya udah kita lewati. Cuma di sequence diagram, nah di sequence diagram itu adalah menggambarkan kegiatan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup. Nah, di sini dia memiliki 3 aktor, ada admin, donatur, dan pimpinan. Datangnya 3 aktor itu disesuaikan dengan use case. Ya kalau tadi di use case dia cuman ada 2 aktor. Kenapa di sequence diagram dia memiliki 3 aktor? Nah, saat kalau mau di sini admin, nah di sini kalau kelihatan di sini admin login. Nah, ini admin login dia langsung ke objek untuk login. Nah, setelah di sini jika dia di sini dia tidak ada, saya melihat apakah dia sukses login atau dia tidak sukses login. Tapi di sini waktu kedua yaitu adalah input data, langsung diinputkan data. Nah, di sini kalau saya perbesar, di sini saya ragu ini apakah dia sejajar atau tidak. Kalau seandainya ini sejajar, seandainya belum registrasi, berarti waktu kedua itu adalah mengecek apakah dia sudah lakukan registrasi atau belum. Seharusnya belum melakukan registrasi itu dilakukan pada sebelum melakukan inputan data. Dia harus ada pengecekan dengan menggunakan simbol seperti ini, pengecekan apakah dia sudah lakukan registrasi. Jika dia sudah lakukan registrasi, dia baru bisa melakukan inputan data, dan begitu juga dia bisa melihat laporan. Nah, dari laporan ini lalu di sini kita lihat time-nya waktu. Donatur itu donatur melakukan registrasi, lalu dia melakukan proses login, lalu donatur lihat data. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan donatur melakukan donasi? Nah, di sini pada sequence diagram itu tidak tergambarkan kapan donatur melihat atau kapan donatur melakukan inputan donasi. Lalu begitu juga untuk pimpinan. Untuk di pimpinan itu sendiri, berarti si pimpinan di sini dia tidak ada melakukan proses registrasi, tidak ada melakukan proses login, tidak ada melakukan proses input data dan melihat data dan melihat laporan. Jadi apakah si pimpinan itu fungsinya ke sistem, dia apakah memang tidak melakukan login dan tidak melakukan registrasi, langsung mengambil laporan. Nah, objeknya adalah laporan. Nah, kalau sekiranya seperti itu, berarti pimpinan ini si donatur, seolah-olah donatur ini juga bisa langsung mengambil laporan. Begitu juga dengan admin. Admin emang bisa mengambil laporan, maka saya heran kenapa dari admin itu dia harus melewati tahapan login dulu, sedangkan pimpinan dia bisa langsung mengambil laporan. Itu tolong diperbaiki.
Lalu untuk kelas diagram, nah di kelas diagram di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelas. Nah di 5 kelas ini, di sini saya tidak melihat hubungan antar kelasnya itu seperti apa sih hubungan antar kelas dan si operatornya. Sedangkan si donatur ini untuk kelas donatur. Nah untuk kelas donatur itu sendiri itu dia bisa melakukan ini penyimpanan kelas donatur. Lalu kelas admin pendaftaran kas. Nah di sini sama halnya dengan itu adalah kelasnya donasi. Nah kelas donasi saya tidak melihat kelasnya donasi. Bagaimana kelas donatur ini dia dapat melakukan proses donasi. Di sini saya tidak melihat proses donasi. Ini cuman pendaftaran. Apakah dia ini ke sini atau dia ke sini? Saya juga bingung membacanya. Apakah donatur itu dia masuk ke kelas pendaftaran langsung jadi donatur? Lalu informasi dia bisa melihat informasi judul isi. Lalu kas, berarti di sini si donatur dia tidak ada melakukan proses donasi. Dan begitu juga untuk IRD. Nah untuk IRD ID donatur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 4. Nah ini kenapa pada di IRD itu dia memiliki 6 tabel. Itu adalah tabel donatur, pendaftaran, admin, informasi donasi, laporan, dan kas. Ada 6 tabel yang saling melakukan relasi di sistem ini. Tapi saat itu dicek pada halaman selanjutnya, pada struktur tabel itu terlihat cuman ada 5 tabel, yaitu tabel admin, pendaftaran, donatur, nah file informasi donasi, lalu file kas. Nah file kas tabel laporannya di sini belum ada, itu disesuaikan tabel struktur tabel dengan tabel dari IRD-nya. Oke, sekian dulu kritikan dan perbaikan untuk laporannya. Jika ada pertanyaan, nanti kalau ada penjelasan saya kurang jelas, silakan komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.